di pandangan Pak Mahfud? Ya bagus, saya kira tidak hanya dari akademisi kan ya itu yang banyak. Saya kenal beberapa nama yang memang menurut saya punya kapabilitas ya. Tinggal bagaimana nanti di lapangan gitu. Misalnya Imam Ansori itu ya pengalamannya udah luas, dia pernah di DPR, kemudian Komisi Yudisial. Kemudian ada Palguna juga tidak kalah bagusnya, dia pernah sudah menjadi hakim konstitusi pada angkatan pertama dan orangnya banyak paham tentang. Ini dari Udayana ya? Ya dari Udayana. Lalu ada Yuliandri itu guru besar di bidang ilmu perundang-undangan. Saya kira memang salah satu yang diperlukan di Mahkamah Konstitusi karena menyangkut penafsiran. Iya. Walaupun tidak banyak yang kemudian malang melintang di media nama-nama ini sebenarnya sebelumnya, selain Pak Imam Ansori ya, Mas Edi. Bukan jaminan juga nama udah berkali di media juga nanti malah jeblok juga kan ya. Betul, bukan jaminan juga. Karena mereka ini kadang-kadang yang pasti hakim konstitusi ini kan sudah kayak dewa ya. Karena keputusan para hakim konstitusi ini sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Maka yang ada di sana mestinya ya para malaikat-malaikat benar-benar utusan Tuhan yang ditaruh di sana itu. Kalau masih ada setannya dikit saja dah akan rusak itu. Jadi harus malaikat-malaikat betul, malaikat-malaikat hukum yang memutuskan untuk undang-undang negara ini agar berjalan sesuai dengan kemauan masyarakat ya gitu kan. Itu yang selama ini karena begitu MK memutuskan siapapun tidak bisa membatalkan presiden siapapun. Itu putusan final ya. Makanya kita sangat berharap bahwa seleksi ini menemukan malaikat-malaikat hukum yang benar-benar malaikat, jangan sampai ada setan masuk, itu aja Mas Refli. Menemukan malaikat baru begitu Bang Don. Saya agak merinding dengar Hedi ngomong malaikat-malaikat hukum. Tapi yang saya kenal adalah beberapa ya. Tapi bukan soal pengenalan saya, tapi saya kembali kepada soal sistem seleksinya. Karena bagi saya seleksi kali ini menurut saya murni untuk menemukan negarawan. Karena yang kita tahu berbagai seleksi yang dilakukan DPR kan biasanya itu muatan politiknya sangat besar. Bahkan kemudian itu tidak terlalu peduli dengan berapa seseorang pintar dan berapa seseorang punya integritas. Bukan cuma muatan politik, politisi juga didorong ke sana juga. Nah itu dia. Jadi yang ingin kita lihat kan adalah sekarang ini pansel bisa menemukan mungkin malaikat. Itu kita betul-betul berharap pada orang yang jujur, pintar, untuk kemudian mengawal kita dalam berkonstitusi secara benar. Karena kalau di situ salah, kita semua bisa tersesat. Dan itu kemudian menjadi sangat penting lah orang-orang yang ada di sana. Dan menurut saya, kalau tadi ada orang yang setengah-setengah mau maju, mau mundur, ya lebih baik tidak usah diikutkan. Siapapun itu. Gitu. Begitu, Prof. Iya, memilih dari 15 ini 2 atau 3 orang untuk maju ke presiden tidak akan sulit mungkin ya? Sebenarnya begini, kalau kita lihat tadi sudah saya singgung juga, kalau kita lihat kapabilitas seseorang itu biasanya tercermin dalam tes interview. Sudah ketahuan cara menjawab, bagaimana mengeksplorasi sesuatu hal dan lain sebagainya. Jadi yang penting adalah bahwa orang ini memenuhi kriteria kapabilitas. Tetapi yang agak sulit adalah menentukan integritas, ya, integritas dan independensi. Karena toh akhirnya bahwa kita mencari manusia setengah malaikat atau malaikat atau manusia utusan setengah Tuhan dewa itu tadi. Dengan triangle ini ya, dengan tiga sudut ini. Jadi tidak hanya pandai tapi juga punya integritas dan juga independen. Jadi independen ini begini, bukan berarti kalau dia dari partai politik dilarang mendaftar, tidak. Karena undang-undang memang tidak melarang itu. Pernah dicoba dilarang tapi dibatalkan oleh MK yang 7 tahun harus pensiun itu. Tetapi kan kita harus juga menentukan kalau orang ini jadi hakim konstitusi, dia akan beyond dari kelompok, beyond dari partai politik, sehingga kita harapkan betul-betul politiknya adalah politik negarawan. Jadi bukan lagi politik partisan. Nah, ini kan tidak gampang mengukur ini. Nah, kita bisa melihat dia tidak hanya dari interview, tapi dari sikap tindak, track recordnya selama ini. Kan banyak juga orang yang berasal dari partai politik misalnya atau berasal dari kelompok civil society tertentu, organisasi tertentu, tapi cara pandangnya sangat negarawan, sehingga kita mengakui dia tidak hanya milik kelompok itu, tetapi juga milik bangsa ini. Jadi tidak sulit menjawab harapan Bang Don tadi. Saya
saya nggak tahu ya, tapi Prof Mahfud kan tahu persis yang ada di situ ya. Bagaimana orang politik bisa independen seperti yang dikatakan oleh Mas Refli, bagaimana orang dari kelompok tertentu yang didukung oleh kelompok tertentu bisa independen. Sebenarnya seperti yang bisa. dikatakan. Pak Mahfud dulu waktu Kan masuk Pak ketua Mahfud MK juga dari politik waktu itu. politik. Iya. Jimli juga dulu sama. Pak Jimli, kemudian Patrialis, Iya. Akbar, Pak Hamdan Zul. Pak Hamdan. Ya, cukup banyak. Jadi sih. Pak Hamdan itu ketika masuk dia sedang menjadi ketua umum partai Bulan Bintang. bukan bintang bulan. Karena iya. Persiapan. Jadi persiapan karena waktu itu bulan bintang mau degradasi gitu kalau ini tidak lolos ini yang maju. Jadi memang waktu satu ketuanya Kaban satu itu. Tapi sejauh pengetahuan saya tetap cukup independen gitu. Seumpama pun ada hakim tidak independen seperti Akil misalnya sudah jadi contoh gitu, tidak independennya bukan hanya dari partai politik, dia tidak independen dari kekuatan-kekuatan lain juga yang sifatnya uang gitu. Betul. Partai apapun dia sikat kan di situ. Jadi lebih pada manusianya. Bukan tidak independen dari Golkar, partai apapun dia sikat, partainya sendiri pun juga disikat sama dia. Sama. Jadi bukan persoalan latar belakangnya apa. Tidak soal latar belakangnya apa, tetapi harus. Dan moralitas. Jadi harga independen ditentukan oleh uang pada saat itu. Dan itu ya agak susah juga memang kan. Independen mungkin sekarang nanti ke depan ya tidak ada orang bisa meramal masa depan. Iya, barangkali kemarin kan MK sempat babak belur ya kasus Akil. Saya itu, waduh, noda hitam yang sulit hilang itu. Kemudian agak direvisi ketika putusan Pilpres ya, itu memberi harapan. Jadi Pilpres kemarin MK jadi kembalilah sehingga Akil agak dilupakan. Tapi saya kira kita tidak usah a priori pada politisi, kita tidak usah mengunggulkan ilmuwan gitu ya. Karena buktinya politisi yang Pak Mahfud dulu dari PKB loh, waktu masuk dari PKB jadi ketua MK juga lebih bagus dibanding yang dari akademisi misalnya itu. Paling tidak penglihatan saya gitu. Tapi Pak Mahfud juga, ya, betul. Pak Mahfud juga akademisi Ya, soalnya. tapi lama juga berpolitik kan itu. Jadi bagi saya nggak soal siapakah politisi. Tadi Refli bilang bahwa ternyata politisi pun punya wawasan kebangsaan yang lebih kental, lebih kuat itu dibanding akademisi atau apa guru besar atau apapun gitu kan. Itu yang penting bahwa bagi kita. Nah, maksud saya kita mengecek track record yang bersangkutan, kalaupun dia politisi, kalaupun dia belongs dengan kelompok tertentu, tetapi selama ini bahwa dia itu mengedepankan politik kebangsaan misalnya. Betul. Jadi dia kalau bikin statement misalnya bersikap dan lain sebagainya tidak melulu mengedepankan partai politik atau kelompoknya, tapi mungkin politik yang lebih luas. Ya misalnya beginilah, Syafi'i Ma'arif misalnya kan, kita tahu bahwa dia kan Muhammadiyah ya, tetapi kan kalau kita lihat kita bisa menerimanya sebagai milik bangsa ini kan kira-kira begitu. Ya, saya membaca di media bahwa kemudian juga dilakukan cek untuk track record ke lembaga masing-masing yang ada sekarang ini. Sejauh ini bagaimana? Ya, jadi ketika yang lolos administrasi itu kemudian kita umumkan, kita langsung ke KPK. Bahkan pengumumannya di KPK juga. Diterima oleh ketua KPK waktu itu Pak Abraham Samad sendiri. Setelah itu kita ke PPATK. Bahkan di PPATK kita dinasehatkan. Jadi jangan hanya nama yang bersangkutan, tapi juga keluarga juga, nama anak, istri. Karena kata ketua PPATK Pak Yusuf, dulu kami tidak menyangka itu rekening istri Pak Akil jauh lebih banyak dibandingkan Pak Akil sendiri. Karena itu dia minta tempat, nama dan tempat dan tanggal lahir. Karena orang bisa namanya sama, tetapi kalau namanya sama, tempat tanggal lahirnya sama, itu kan jarang sekali begitu. Ya, dan ya. Saya punya pertanyaan sebetulnya untuk Prof Mahfud maupun Mas Refli ini soal partisipasi untuk orang yang ingin menjadi hakim konstitusi setelah diputuskan sengketa pilkada itu tidak ada di situ. Ini kan dua hal yang dulu dianggap ini rawan dengan kepentingan uang yang membayar atau membeli independensi tadi. Kasusnya sudah jelas, Akil misalnya. Sekarang tinggal kasus yang di luar pilkada yang sekarang adalah betul-betul murni putusan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi gitu. Apa ada perbedaan apa enggak ya? Kalau animo nampaknya tidak juga. Tidak. Karena ketika
pilkada di sana pun animonya sedikit. Kalau di pemerintah kita tidak tahu karena memang tidak pernah terbuka. Waktu Pak SBY itu kan tidak pernah sebenarnya ada seleksi. Dulu yang pertama dulu ada Bang Buyung yang nyeleksi, tapi itu pun oleh Pak SBY dibantah. Itu Bang Buyung bukan untuk membentuk tim, dia hanya dimintai masukan lalu Pak Buyung bentuk tim karena dia punya sendiri tim seleksinya Pak Joko Suyanto waktu itu. Lalu yang kedua Pak Hamdan juga muncul. Nah, jadi tidak tahu di tingkat pemerintah seberapa besar. Nah sekarang sesudah dibuka, ini agak banyak kan, 15 kan bagus. Yang di Bang Buyung dulu kalau tidak salah 7 atau 8 cuma ya. Pak Mahfud, itu animo untuk menjadi hakim konstitusi. Tetapi animo untuk kemudian mencoba menyuap dari pihak yang kemudian bersengketa? Kalau zaman pilkada itu banyak sudah pasti. Kalau sekali. sekarang pilkada Hampir tidak setiap di kasus MK, orang berusaha itu. kira-kira Kadang-kala orang berjalan sendiri di luar sepengetahuan pengacaranya karena pengacaranya tidak mau, dia jalan sendiri aja cari hakimnya, cari panitra, cari pegawai gitu. kalau pilkada tidak ada, seberapa besar kemungkinan godaan itu? Kasus pilkada kan tidak ada lagi di sini. Ya saya kira makin kecil godaannya karena kalau perkara-perkara di luar pilkada itu kan tidak ada uangnya. Kalau pengujian undang-undang ya ada sih sedikit tapi tidak seagresif pilkada. Saya kira nanti pemilu legislatif bisa saja itu terjadi. Kalau kita lihat dari gambar-gambar yang diliput oleh teman-teman di MK, memang agak berbeda. Dulu MK itu lebih meriah ketimbang sekarang. Kalau kita lihat ya orang yang datang ke situ, orang-orang yang berseliweran di sekitarnya itu tidak terlalu banyak seperti sekarang. Karena itu tidak. Itu betul terlihat. Saya kira meskipun tidak ada pilkada ya, mengingat produk hukum kita, undang-undang kita masih banyak tumpang tindih dan itu sangat menyangkut hajat hidup orang banyak. Lembaga MK ini masih sangat menarik bagi siapapun itu. Undang-undang minerba, undang-undang ini selalu masih tumpang tindih belum karuan. Dan ini menarik. Jadi ini jadi perebutan kelompok kepentingan juga. Maksud Mas Edi ya kemungkinan Suap menyuap godaan itu, masih sangat besar, masih sangat besar karena iya masih terbuka. Karena undang-undang itu adalah misalnya undang-undang minerba, undang-undang ini, undang-undang itu, perda ini, perda itu. Itu menyangkut adalah banyak kepentingan orang. bisnis. Iya, menyangkut bisnis orang. Kalau saya melihatnya dari sisi check and balances ya. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang ya, itu kan banyak sekali aspirasi yang berkembang. Katakanlah misalnya kalau pengalaman kita civil society, itu kadang-kadang mentok di DPR. Kan DPR itu kan bahasanya bahasa kepentingan. Kita bahasanya mungkin ada juga kepentingan, tapi lebih banyak rasional ya. Misalnya soal konsep berpemilu dan lain sebagainya, selalu kita menginginkan bagaimana penegakan hukum yang efektif, yang efisien. Sementara mungkin di sisi DPR bagaimana lolos terus dari penegakan hukum itu kan. Bagaimana cepat gitu. Iya. Nah, bagaimana mempengaruhi misalnya panitia seleksinya, KPU dan lain sebagainya. Nah, ketika mentok di DPR, biasanya kita ke MK juga. Nah, kalau misalnya kemudian MK memerankan dirinya sebagai bagian dari check and balances itu, maka sesungguhnya MK ini akan memiliki peran yang tetap sangat strategis. Jadi tetap besar dan strategis perannya. Ya, kalau gitu kita lanjutkan sesaat lagi.